Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang sistem dan proses manajemen yang telah didiskusikan oleh Siska Amelia dengan NIM 205211058, Putri Yuliani dengan NIM 205211077, dan Rizky Khairunisa dengan NIM 205211078. Sistem proses manajemen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem dan manajemen organisasi, yang kedua, sistem pengambilan keputusan, dan yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem manajemen. Sistem adalah urutan atau langkah, sedangkan manajemen adalah ilmu seni dalam bekerja. Sistem manajemen adalah langkah yang indah dalam berencana, mengelola, dan mengkoordinir dengan berpola. Banyak sistem manajemen untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri. Ini bagaimana ia dapat bersaing bersama kompetitornya membutuhkan manajemen yang terkelola dengan baik. Untuk dapat terus bersaing, perusahaan membutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, juga peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sistem manajemen dalam perusahaan. Ada 3 macam sistem manajemen dalam perusahaan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi dalam perusahaan ini berperan berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi, produksi, hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis. Salah satu dari sistem dan proses manajemen yaitu sistem organisasi. Organisasi adalah kumpulan atau sekelompok orang yang memiliki tugas masing-masing individu, namun saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur organisasi antara lain manusia, lingkungan, kerjasama, peralatan, dan manajemen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun sebuah perusahaan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengimplementasian, pengawasan, dan pengendalian. Salah satu struktur organisasi perusahaan mulai dari yang pertama direksi, yang kedua direktur utama, yang ketiga direktur, yang keempat manajer, yang kelima administrasi dan gudang, dan yang keenam divisi regional. Sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan atau SPK yang biasanya disingkat menggunakan bahasa Inggris adalah DSS atau Decision Support System adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan terhadap beberapa alternatif pilihan yang dampaknya pada masa mendatang belum diketahui secara pasti. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan memilih suatu alternatif pilihan yang dinilai memiliki banyak kelebihan dan sedikit memiliki kekurangan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting bagi suatu bisnis dan organisasi. Dengan memilih keputusan yang tepat, suatu bisnis atau organisasi dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efisien, supaya bisnis atau organisasinya mampu mencapai suatu tujuan. Ada 4 tahap dari pengambilan keputusan, yaitu 1. Tahap pemikiran. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan, baik secara berkesinambungan atau sesekali. Kedua, tahap perancangan. Tahap perancangan meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin terjadi. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan, pengujian, dan validasi model dari situasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, tahap pemilihan. Tahap pemilihan meliputi penarikan tindakan-tindakan yang tepat,
Di antaranya tindakan-tindakan yang telah diidentifikasikan pada tahap perancangan yang akan dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya. Yang keempat, penerapan. Dengan menggunakan metode heuristik atau heuristik sendiri ialah aturan-aturan keputusan mengenai bagaimana suatu masalah seharusnya dipecahkan. Heuristik dikembangkan dengan analisis masalah yang padat dan teliti. Kadangkala juga dengan menggunakan metode desain eksperimen. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif, sehingga mudah terkena oleh pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. 3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, dan transparan, serta konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. 3. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Contoh sistem informasi manajemen. 1. Executive Support System (SES). 2. Group Decision Support System (GDSS) dan Computer Support Collaborative Work System (CSCWS). 3. Expert System (ES) dan Artificial Intelligence (AI). 4. Decision Support System (DSS). 5. Informatic Management System (IMS). 6. Office Automation System (OAS). 7. Supply Chain Management (SCM). 8. Enterprise Resource Planning (ERP). Komponen Sistem Informasi Manajemen. 1. Sistem administrasi dan operasional. 2. Sistem pelaporan manajemen. 3. Sistem pencarian. 4. Sistem database. 5. Manajemen data. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.